Nah, kita mulai aja. Atau mungkin ada pertanyaan dulu mungkin sebelum mulai dari teman-teman. Sambil mungkin saya nunggu ini ya. Mungkin masih ada yang masuk-masuk juga ini. Masih ada yang mau join mungkin. Ya, kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung raise hand. Atau misalkan kalau mau langsung ngechat juga bisa. Atau kalau misalkan mau ya langsung open mic juga bisa. Nah, eh, sekarang, oke, kalau misalkan saya lihat silabusnya, sebenarnya eh, materinya nggak banyak berubah. Kalau di buku Purcell kemungkinan masih sampai bab 6. Ya. Jadi ini mungkin pertama ya kita coba bahas bab satu dulu. Nah, bab satu ini sebenarnya ya kalian masih banyak familiar lah. Apalagi kalau misalkan kalian apa namanya? Kalau kalian pas SMA mungkin merasa paham sama matematika mungkin atau misalkan pas UTBK lancar harusnya sebagian nggak masalah. Oke, kita mulai aja. Jadi eh, mungkin di bab pendahuluan ini apa aja sih mungkin topik yang perlu dibahas ya? Bukan perlu ya, yang bakal. Pertama ya bilangan real. Jadi di topik bilangan real ini, kalau di Purcell dia jadi subbab ya. Subbab ini tuh bakal membahas apa aja sih kayak bilangan real itu apa, terus bedanya sama bilangan bulat, bilangan asli itu bedanya apa, dan eh, mungkin ada beberapa topik lain lah mungkin yang berkaitan. Jadi ini tuh masih belum kalkulusnya gitu ya. Bahkan sebenarnya ini tuh kalau misalkan di bukunya tuh ini tuh bab nol sebenarnya. Jadi beneran buat pemahaman lah, pemahaman dasar dulu sebelum masuk ke prekalkulusnya, limit, turunan, integral. Kemudian yang akan sering dikerjakan itu adalah pertidaksamaan dan nilai mutlak. Ini eh, ya pertidaksamaan kalian udah sering ketemu. Kalian juga kita sering ngerjain ini. Jadi kalau misalkan pas kita kemarin nggak masalah, harusnya nggak masalah gitu kan. Kalau nilai mutlak mungkin nggak terlalu sering, tapi mungkin kalian pernah ketemu juga. Nah, terus selain ini mungkin kita juga bakal bahas mengenai sistem koordinat grafik ya. Sistem koordinat, sorry. Di sini ya kita belajar. Karena nanti kalian belajar tipe-tipe kayak, oh koordinat kartesius, review lagi mungkin ya. Atau mungkin kalian bisa cari persamaan-persamaan dari beberapa fungsi itu grafiknya gimana sih gitu ya. Nanti ini juga berhubungan nih sama topik berikutnya yaitu grafik persamaan. Kita udah punya sistem koordinatnya. Kalau misalkan ada persamaan, kita nanti bisa gambar grafiknya. Di sini nanti bakal dijabarin cara-caranya dan mungkin kayak sifat-sifat simetri, ya pencerminan dan lain-lain lah. Ini grafik persamaan. Terus terkait fungsi juga. eh, Ya, di sini kita baca fungsi yang fx sama dengan bla 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 dan grafiknya juga ya. Nanti mungkin kita akan mengenali beberapa ya istilahnya mungkin grafik fungsi. Kemudian kita mengoperasikan fungsi.
Sebelumnya kita udah kenal fungsinya, habis itu kita kenal juga kalau misalkan kita mau menambah dua fungsi, mengalihkan dua fungsi, terus nanti juga ada fungsi komposisi, ya ini gitu. Dan subbab terakhir di sini tuh adalah fungsi trigonometri. Eh, untuk bab awal itu topik utamanya memang ini, nggak banyak yang baru mungkin. Jadi kita bisa eh, harusnya mungkin masih bisa ngikut lah ya. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya berikutnya adalah sebenarnya kalau di ujian kira-kira yang bakal sering keluar tuh apa gitu ya? Kalau ditanya yang sering keluar tuh pertama ini biasanya pertidaksamaan dan nilai motif itu bakal sering keluar. Sistem koordinat ya mungkin sistem koordinatnya doang enggak, tapi tentu kepake juga ya buat basic ngejawab soal. Grafik saya coba cek dulu. Grafik nggak terlalu sering, tapi bisa jadi keluar. Nah, mungkin nanti kalau misalkan kita masih ada waktu, ya mungkin kita coba bahas beberapa soal yang terkait sama itu ya. Mungkin kayak bagian simetrinya, cari titik potong itu masih bisa. Nah, yang sering keluar itu ini fungsi dan grafik ya. Terutama nanti terkait fungsi dan grafik ini eh, soal yang sering muncul tuh soal-soal menanyakan akar gitu. Menanyakan daerah asal sebenarnya. Domainnya. Misalkan dikasih fungsi fx sama dengan apa, terus domainnya itu apa gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Operasi pada fungsi juga, eh, terutama mungkin fungsi komposisi. Mungkin kalau misalkan ditanya 3 poin utama mungkin ya, yang bisa, kalau misalkan disuruh milih, kalian harus belajar apa buat bikin ujian ya, saya mungkin menyarankan ya tiga ini gitu. Dan sekarang mungkin kita bakal bahas itu, bahas tiga ini terutama. Ya, mungkin konteksnya kayak kalau misalkan dikasih soal, eh, kerjanya gimana gitu. Eh, Oke, kita coba bahas dulu terkait kebersamaan dan nilai mutlak. Eh, yang namanya pertidaksamaan, solusinya itu pasti berupa interval. Eh, Ya interval sendiri itu kalau misalkan dibahasakan pelan kan. Nah, mungkin yang perlu dinotis adalah ada beberapa cara mungkin ya untuk mendefinisikan selang gitu ya. Pertama bisa pakai notasinya, notasi himpunannya. Karena kan selang itu kan kayak misal nih, selang dari 2 sampai 4. Artinya angka-angka di antara 2 sampai 4 itu masuk ke selang atau masuk ke himpunannya gitu. Nah, mungkin di sini kita bakal ditunjukkan beberapa ya. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan ada di bukunya, mungkin saya copy dari situ aja, biar nggak terlalu lama penjelasannya. Ini contoh-contoh interval nih. Jadi ada 3 tipe. Ini eh, notasi himpunan ya, yang di sebelah kiri. Ini notasi himpunan. Terus ini notasi dalam bentuk interval, yang pakai kurung siku atau kurung biasa gitu ya. Paling kanan itu dalam bentuk grafik ya, atau garis bilangan real. Nah, mungkin biasain aja, jaga-jaga kalau misalkan mungkin informasi yang diberikan tuh dalam salah satu bentuk ini gitu. Jadi mungkin tahu maksudnya apa gitu ya. Nah, sebenarnya yang kita harus expect adalah jawabannya pasti bentuk ini. Jadi mungkin sekarang
kita coba ya mengerjakan beberapa gitu ya. Sebentar, saya coba cari soalnya dulu. Ini masih ya kalian juga udah pernah bahas ini ya ketika ini, jadi saya rasa nggak terlalu khawatir ya. Kita ambil contoh. Misalkan saya mau menyelesaikan mungkin sebelumnya ya, ini 2 x² tambah 5x kurang 3 kurang dari 0. Nah, kalau cara cepatnya kan kalian plus 5 min 3 ya. Oke, plus 5 min 3. Kalau cara cepatnya kan kalian harus ya mungkin bisa coba eh, cari faktorannya. Mungkin kalau misalkan di sini 2x ini x. Kayaknya ini plus 3 ini eh, min 1 kayaknya. Ini kurang dari 0. Oke. Nah, nanti kalau misalkan benar nggak ya ini ya? 11 kurang 15 ya betul, 3 betul, tengah, tengah tambah 5. Kayaknya betul ya ini ya. Jadi kalau difaktorkan ini, sudah. Nanti di sini X-nya jadi setengah, ini jadi min 3 gitu ya. Jadi nanti ini titik nolnya ya. X sama dengan min 3. Nanti kalau digambar, kurang lebih gambarnya kayak gini. Kurang lebih posisinya gini. Ini min 3, ini setengah. Dan mungkin min 3 sama setengahnya tuh nggak bakal masuk ke selang solusi kita ya. Nah, terus kita coba cek nih. Kira-kira di masing-masing interval ini, eh, kira-kira nilai intervalnya gimana? Kenapa? Karena tandanya ini pasti sama. Maksudnya pasti sama ya antara positif positif semua atau negatif semua. Jadi kalau misalkan saya ambil satu, mungkin saya pakai tanda lain mungkin ya. Satu itu kan di sebelah kanan ya. Nah, kalau saya masukkan satu ke persamaan yang ini, kita bakal punya 2 tambah 5 kurang 3. Positif. Artinya daerah ini itu positif. Kemudian kalau misalkan mau ngambil nilai lain, ambil nol misalkan. Nol. Di daerah tengah-tengah ini, kalau saya masukkan nol, muncullah negatif nanti. Ketika saya masukkan nol ke persamaan ini, dapat negatif. Dan ya kalau misalkan saya masukkan min 3 di sini, misalkan, min 3 di ini ya, jadi mungkin jangan min 3, min 4. Nanti kalau dimasukin min 4, eh, ternyata jadi positif ya. 32 kurangi 20, ya positif. Nah, jadi kita udah tahu nih di masing-masing daerah seperti apa. Karena kita maunya negatif ya solusinya yang ini. Jadi solusi itu kalau misalkan dalam bentuk interval artinya min 3 sampai 9. Atau kalau dalam notasi set mungkin ditulisnya gini. X titik 2 min 3 kurang dari X kurang dari tengah. Nah, mungkin solusinya nanti kurang lebih seperti ini. Ya, mungkin kalau misalkan mau pakai notasi gini ya. Jadi kalau misalkan kita tandain mungkin ya beberapa hal ya. Yang X sama dengan setengah, X sama dengan 3 ini tuh eh, kalau di Purcell ya mungkin ya. Namanya itu titik split namanya. Titik split atau titik bagi lah gitu. Saya nggak tahu kalau misalkan di bahasa Indonesianya pakai apa. Tapi pakai titik bagi lah. Kenapa disebut titik bagi? Karena si garis bilangan real ini
kebagi jadi tiga bagian dengan titik-titik ini gitu. Nah, titik bagi ini didapat dari menyelesaikan persamaan ini gitu ya. Jadi kalau misalkan secara umum, kalian kalau misalkan mau mencari solusi dari ketidaksamaan, step pertama kalian tuh cari titik baginya dulu. Titik baginya itu ya ini gitu. Persamaan dari ini gitu ya. Jadi tandanya diganti sama dengan. Nah, itu titik baginya. Nah, setelah dapat titik bagi kan artinya intervalnya kebagi kan. Udah jadi ya kalau ada dua titik bagi artinya bagi jadi tiga bagian lah. Nah, sekarang titik yang hijau ini apa? Titik hijau ini namanya titik uji. Ya mungkin ini ceritanya kalau misalkan kalian mau ini ya, kalian mau tahu nama, mungkin dinamain aja biar saya kalau nyebutin gak ribet gitu ya. Titik uji ini ya sesuai namanya, gunanya buat menguji. Menguji apa? Kan tadi garis bilangannya udah kebagi jadi tiga bagian. Di masing-masing bagian ini, kira-kira tandanya positif apa negatif? Nah, kalau misalkan mau tahu, salah satu caranya adalah dengan ya mengambil titik uji gitu di situ. Cari anggota yang ada di bagian ini. Kebetulan di sini satu. Di tengah-tengah saya ambil nol. Di bagian kiri saya ambil min 4. Nah, titik-titik uji ini, kalau dimasukin ke ekspresi yang ini, ekspresi mungkin di soal kita ya, nanti kelihatan lah, pasti kan nggak nol tuh. Jadinya kalau nggak positif, negatif. Nah, ditandain hasilnya di sini, ya sudah. eh, kita dapatlah di interval ini kira-kira gimana, di interval yang lain gimana, di interval sisanya gimana. Makanya eh, kita dapat bahwa solusinya karena kebetulan pengennya yang negatif, ini kurang dari nol artinya ini negatif, kita dapat ini. Ya ini mungkin lebih penguatan aja. Saya kalau misalkan kalian ngerjain cepat, saya rasa cepat bisa sih. Cuma mungkin ya menguatkan aja lah kalau misalkan ada apa-apa gitu. Mungkin contoh yang lain, kalau misalkan bentuknya ternyata pembagian. Nah, mungkin fungsinya adalah 2x min 1 dibagi x min 2. Ini biar gampang dulu ya. Lebih besar dari nol. Nah, sama kayak tadi. Sebenarnya kalau misalkan kalian bertanya untuk menjawabnya gimana, step satu ya cari titik ini ya. Step satu cari titik bagi ya. Nah, gimana caranya nyari titik bagi? Eh, kalau misalkan pecahan, pertama cari dulu nih 2x min 1 per x min 2 sama dengan nol. Nah, kalau misalkan kalian punya pecahan, hasilnya nol, eh, kalau secara konsep, artinya ya pembilangnya yang sama dengan nol. Artinya nanti x sama dengan tengah. Ya, ini adalah salah satu titik bagi. Nah, kalau misalkan pecahan, jangan lupa bahwa ada syarat tambahan bahwa penyebutnya nggak boleh nol. X kurang 2 tuh nggak boleh sama dengan nol. Nah, X-nya nggak boleh sama dengan 2. Nah, dan 2 ini itu juga jadi titik bagi ya. Nah, kalau misalkan pecahan, jadi titik baginya ada dua jenis. Yang ngebuat solusinya jadi nol, satu nanti pembilangnya jadi nol, terus penyebutnya nggak boleh jadi nol. Jadi ada dua. Dua titik bagi. eh, Ya, mungkin nanti kita punya ini setengah, ini dua ya. Nah, oke. Jadi dari sini ya kita coba cek mungkin titik uji ya, cari titik uji di step kedua.
uji daerah ya. Nah, uji daerah ini nanti dengan titik uji yang tadi ya. Ambillah bebas sebenarnya. Di sini mungkin nol, di sini satu, di sini tiga gitu ya. Nah, eh, ketika saya masukkan nol bersamaan yang ini, kalau 2 kali nol min satu per 0 min 2 itu kan sama dengan min satu per min 2 ya. Sama dengan setengah. Artinya tandanya di sini positif. Kemudian kalau misalkan titik yang satu, 2 kali satu kurang satu per 1 kurang 2 ya. Sama dengan ini 2 kurang satu satu, satu per 2 min satu ya. Per min satu sama dengan min satu. Artinya daerah ini negatif. Kemudian kalau misalkan ternyata X-nya diganti 3, 2 kali 3 min satu per 3 kurang 2. Kita bakal punya 5 per satu. Daerah ini positif. Nah, balik lagi kita lihat soal. Karena kita maunya lebih besar dari nol, artinya kan kita pengen cari yang positif ya. Ya sudah, artinya eh, solusinya itu yang ini. Nah, mungkin kalau kita tulis gini, solusinya itu adalah eh, kalau dalam bentuk interval, artinya kan X-nya kurang dari setengah. Jadi kita tulis min sak hingga sampai setengah, lalu pakai tanda gabungan ya, pakai U, 2 sampai sak hingga. Atau kalau misalkan, kalau pakai notasi benar gimana ya? X, eh, X-nya kurang dari setengah, atau, ya, X-nya lebih besar dari 2. Nah, ini terkait ketidaksamaan ya. Ketidaksamaannya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sejauh ini. Aman-aman nggak? Oke, iya. Yang tadi kan tidak samaan kan yang kenapa yang 2x min satunya itu sama dengan nol sedangkan yang x min 2-nya tidak sama dengan nol Kak. Oke. Mungkin nanti saya tulis di sini ya. Kenapa? Pertama, tadi yang nanya siapa? Jeremy ya? Iya Kak. Oke. Oke. Jadi, eh, pertanyaannya ada dua nih. Kenapa ini dan kenapa ini? Saya coba jawab yang ini dulu. Karena kalau misalkan yang namanya pecahan, pecahan itu kalau misalkan bentuknya A per B, B-nya tuh nggak boleh nol. Nah, ngebayanginnya gini lah. Kalian punya duit ceritanya. Ya, kalian mau eh, ngasih duit ke mungkin entah ya mungkin lagi kunjungan, saya lagi kunjungan, lagi berkunjung ke saudara, terus saudaranya kecil-kecil, kalian ceritanya mau ngasih duit misalkan. Nah, kalian punya sejuta, terus sejuta ini tuh ya mau dibagi ke mereka gitu. Anggaplah anaknya empat misalkan. Artinya kan kalau pembagiannya kata masing-masing anak kan dapat 250 ya. Karena A itu anggaplah uang kalian, B itu anggaplah anak-anak yang kalian bagi gitu. Nah, problem ini nggak bakal masuk akal kalau misalkan kalian punya uangnya, tapi anaknya tuh nggak ada gitu. Maksudnya ngapain gitu kalau misalkan saya nanya dibagi dibagi ke berapa orang, loh anaknya nggak ada gitu ya. Makanya di sini mungkin biar kita batasi lah ya, biar nggak terlalu ini, biar nggak terlalu kucing. Nah ya B,
penyebutnya itu, pembaginya itu nggak boleh nol gitu. Nah, makanya di sini syarat yang kedua, penyebutnya yang di sini, ini X kurang 2, ini saya tulis di sini ya, penyebut tidak boleh nol. Makanya X2 ini tidak boleh nol. Soalnya nanti kalau nol nggak terdefinisi ya kak, Oh gitu. ya, kalau misalkan pembagian sama nol, kalian dapat itu jawabannya itu tidak terdefinisi. Ya, oke. Itu untuk pertanyaan yang kedua ya. Terkait sekarang kenapa kalau misalkan pecahan sama dengan nol, akhirnya pembilangnya yang sama dengan nol, jawabannya adalah eh, eh, gini. Sekarang bayangin, kalau tadi kan kita punya 1 juta, terus dibagi ke 4 anak kan anak-anak masing-masing anak dapat 250. Kalau misalkan kasus lain ternyata jumlah anaknya sama, tapi uang kita mungkin cuma 100 gitu. Artinya kan masing-masing anak dapat 25.000. Lebih kecil kan? Nah, gimana caranya supaya kalau misalkan berapa uang yang perlu kita siapin, kalau misalkan pas kita bagi ke anak-anaknya, ternyata anak-anaknya tuh nggak dapat apa-apa gitu. Ya jawabannya ya kita nggak ngasih sama sekali gitu, kita nggak nyiapin. Artinya ya uang yang disiapin tuh 0 rupiah gitu. Soalnya kan kalau misalkan nggak nol kan artinya ada yang dibagiin kan. Nah, makanya biar kalau misalkan kita mau pecahan tuh hasilnya nol ya, mungkin kasus tadi uangnya tuh harus nol. Atau dengan kata lain, kalau misalkan di sini, ya pembilangnya harus nol. Jadi kalau misalkan di sini eh, pecahan bernilai nol, eh, apa namanya? Ya pembilangnya bernilai nol. Sebenarnya kalau misalkan kalian ngebayanginnya kayak X min 2-nya dipindah ke sini ya bisa-bisa aja. Selama mungkin syarat yang keduanya udah terpenuhi duluan ya kan. Maksudnya kalau misalkan ini nggak nol kan, ya kan ini 3 misalkan. Kan bisa pindah ruas kan. Dikali ke ruas kanannya gitu ya. Jadi sisa yang atas doang. Kalau misalkan mau ngelihatnya kayak gitu juga bisa. Oke. Kejawab nggak Jeremy? Iya udah kak, makasih. Oke, sama-sama. Fakultas apa Jeremy? FTMD kak. FTMD ya? Oh iya. Biasanya FTMD nanti bagian awal tuh mirip. Biasanya bagian-bagian semester keduanya tuh agak-agak ini gitu. Agak jauh. Ya, oke. Di sini ada pertanyaan. Jadi kalau misalkan pas tugas atau ujian, penulisannya boleh kayak gini ya. Kayak yang awalnya pertidaksamaan boleh dibikin sama dengan dulu gitu ya. Boleh. Bahkan sebenarnya terutama mungkin karena pertama kali dimension ya. Maksudnya dimensionnya sekarang. Jadi kalau misalkan mau nulis dengan cara itu, ya paling pas sekarang gitu kalau misalkan ini gitu. Maksudnya kalau misalkan nanti di bagian-bagian berikutnya bab 1, misalkan terasa terlalu panjang kalau misalkan nulisnya kayak gini, mau ditulis agak cepet pun boleh sih menurut saya. Karena sebenarnya ini ngecek doang. Dan ya kalau misalkan ngecek juga kalian kalau misalkan udah buat capable buat ini, ya nggak perlu cara sepanjang ini pun bisa gitu. Oke, semoga menjawab. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari oke, sorry. Tandanya pakai gabungan. eh iya ya, gabungan ini ya. Kak, Itu atau sebentar ya. Aku tadi mau menjawab pertanyaan ini dulu bentar. Kenapa gabungan ini tuh atau? eh jadi kan sebenarnya atau itu kasusnya adalah yang penting salah satu benar ya. Jadi misalkan kamu mau
Kamu hari ini makan apa? Eh, Antara ayam atau kambing misalkan. Ya, jadi mungkin kalau mungkin hari ini dia nggak makan ayam, ya dia makan kambing gitu ya. Jadi atau itu kan mesti nggak mesti dua-duanya terpenuhi ya. Maksudnya makan ayam dan kambing beda kan sama makan ayam atau makan kambing gitu ya. Jadi kalau makan ayam dan kambing itu pas sekali makan ada ayamnya, ada kambingnya gitu. Kalau atau enggak gitu. Nah, kenapa di sini pakai atau? Karena yang namanya X sama dengan sesuatu itu kan dia hanya satu nilai tertentu ya. Maksudnya nggak bisa X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 sekaligus gitu. Jadi eh, atau di sini gunanya adalah ya kejadiannya X-nya yang lebih kecil dari setengah. Misalkan X-nya 0, X-nya min 1, X-nya min 2, atau X-nya itu lebih besar dari 2. 3, 4, 5. Nah, maka dari itu, maksudnya kan kalau misalkan X-nya kurang dari setengah, misalkan 0 nih, X-nya kan nggak mungkin lebih besar dari 2 kan. Orang 0 lebih kecil dari 2 gitu. Makanya pakai atau ya, yang penting salah satu aja gitu. Nah, kalau pakai tanda gabungan ya antara X-nya ada di sini atau X-nya ada di sini. Kayak gitu. Oke, semoga Oh, menjawab ya. Kak, maaf Kak, aku masih bingung yang tak hingga itu sih, yang minus tak hingga. Oh, oke. Oh ya, kayak saya ngambil contoh tiga ya. Sebenarnya sih saya ngikut ini ya. Jadi kita tahu bahwa X itu kurang dari 2. Nanti kalau misalkan notasi intervalnya tuh kayak gini. Kayak sehingga itu kan sebenarnya nggak ada batasnya gitu. Sehingga itu kondisi yang sangat besar ya. Jadi kalau misalkan dari A sampai sehingga eh, paling kiri A di sini, dia lanjut terus. Nggak ada batas atasnya. Dia makin membesar. Kalau negatif ya artinya paling ke arah kiri gitu ya, membesar. Nah, eh, biasanya kalau dalam set bentuk interval mendefinisikan X kurang dari B tanpa batas kiri, itu tuh pakai minta hingga. Ngikut ini sebenarnya. Nah, cuma kan tadi ada dua ya. Jadi ada yang minta hingga, ada yang sampai tak hingga. Jadi mungkin sampai tak hingga itu ini. Tak hingga tuh dipakai kalau batas kanannya nggak ada gitu. Batas atasnya, batas paling gede. Jadi kayak di sini kan X-nya lebih besar dari dua nih. X lebih besar dari dua tuh ya apapun bisa kan. Maksudnya nggak ada batas atasnya gitu. Mau 1.000 boleh, 1 juta boleh gitu, 1 miliar boleh gitu kan. Jadi memang nggak ada batas atasnya, kayaknya tak hingga. Kurang lebih seperti itu. Apakah menjawab? Apakah jawabannya Menjawab bisa Kak. dipahami? Iya, dipahami Kak, makasih banyak. Sama-sama. Tadi ada yang mau nanya lagi nggak ya? Tadi yang saya potong tadi. Katanya ini. Atau tadi yang nanya Chelsea? Atau Kak, saya kenapa kata? itu yang jadi penulisan misalnya X lebih kecil dari setengah, itu berarti pakai minus ya? Minus tahingga Oh iya, sama minus tak setengah hingga. itu. Iya, betul betul. Hmm, oke Kak. Oke. Kak, Ya. kalau ini Kak, kalau misalnya waktu itu saya pernah lihat dia jadinya kurung siku, itu kalau misalnya apa Kak? Oh oke. Kita lihat ini aja nanti ya. Kalau kurung siku itu kurang ada tanda sama dengannya. Jadi Oh, kalau misalkan A kurang dari, misalkan X kurang dari sama dengan B deh. Atau ternyata yang tadi kasusnya X kurang dari sama dengan setengah. Nanti kurungnya siku. Ya udah sih. Maksudnya bedanya itu doang. Kebetulan di sini belum ada contohnya jadi ya udah. Tapi kebayangkan ya, maksudnya kapan pakai siku, kapan pakai kurung biasa gitu ya. kebayang Kak. Oke. Ya. Itu mungkin contohnya. Mungkin kita coba lanjut ke kita belum bahas mutlaknya gitu ya. Kita belum bahas
persamaan mutlaknya, maksudnya fungsi mutlaknya sendiri, atau bentuk mutlak lah ya, belum fungsi sebenarnya. Eh, Fungsi mutlak itu kalau kalian nggak kebayang, itu tuh sebenarnya fungsi yang ngebuat angkanya itu jadi positif gitu. Misal, eh min 3 nih, saya mau ambil positifnya doang gitu, 3 misalkan. Ya udah, artinya mutlak dari min 3 itu 3. Biasanya dipakainya kalau misalkan ini sih, kayak ngitung selisih, atau ngitung jarak misalkan. Jarak itu nanti biasanya pakai mutlak. Misalkan jarak dari min 5 sampai 7 misalkan. Terus kalian nguranginnya min 5 kurang 7 gitu. Min 12 misalkan. Nah, jaraknya itu ya mutlak dari min 12-nya itu. Oke. Nah, cara kalian ngebayanginnya gitu dulu. Seenggaknya setelah kalian ngebayang itu, kalau misalkan saya tulis seperti ini nanti, kalian nangkep gitu maksudnya apa. Ingat tadi mutlak itu kan kita pengen fungsi yang ngebuat bilangan apapun jadi positif ya. Nah, kalau bilangannya udah positif kan tinggal gak usah diapa-apain kan. Jadi kalau misalkan mutlak dari 3, ya jawabannya ya 3 itu gitu. Makanya kalau misalkan X-nya lebih besar dari 0, pakainya X. Kalau sama dengan 0 ya sama aja kan. Karena negatif 0 pun 0 tetap 0 gitu. Jadi yang sama dengannya dimasukkan ke sini. Nah, kalau misalkannya apa ya? Oh, sorry. Bukan, bukan. Lanjut lagi dulu. Ini tuh kasus kalau misalkan X-nya negatif. Nah, kalau misalkan X-nya negatif, gimana sih caranya kita ngubah bilangan negatif jadi positif gitu? Cara yang dipakai di sini adalah kita kalikan bilangan tersebut dengan bilangan negatif. Jadi kalau misalkan ternyata X-nya eh, min 2 misalkan, mutlak dari min 2. Ini kan sama dengan, harusnya kan jawabannya 2. Tapi kenapa bisa dapat 2? Karena kita kalikan min 2-nya itu dengan min 1. Jadi minus ketemu minus jadi positif, positif 2. Jadi kayak gitu. Nah, mungkin definisi awalnya seperti ini. Nah, eh, kalau misalkan nanti kalian mungkin ketemu beberapa soal ya, mungkin ketemu kasusnya itu kayak gini. Jadi kalau misalkan ternyata saya punya mutlak X lebih besar sama dengan A lah ya. Nah, kalau misalkan kalian mau menyelesaikan ini, nanti kalian bisa pakai rumus cepatnya. Ini tuh ngebayanginnya kayak eh, eh, jarak. Sebenarnya kan nanti kayak jarak kan nanti. Kalau misalkan kalian mau ngebayangin mutlak itu jarak. Jadi jarak X itu lebih besar dari A. Artinya apa? Artinya X-nya itu lebih gede dari A, atau negatifnya lebih kecil dari min A. Bisa benar gitu. Ya, kayak gini. Oh, bukan negatifnya, sorry. X-nya yang kurang dari negatif A. Jadi kayak, misalkan nih, kita punya mutlak X lebih besar dari 5 gitu. Artinya kan X-nya bisa yang gede banget, 10, 15, 100, atau negatif banget gitu. Ya, min 10, min 15, min 100. Nah, itu maksudnya maksudnya eh, saya nulisnya itu kayak gini. Terakhir kalau misalkan X-nya kurang dari A, artinya eh, X-nya itu antara A sama min A. Jadi kebalikannya. Kalau ini X-nya harus lebih gede, kalau yang ini X-nya itu lebih kecil dari A. Tapi tetap lebih gede daripada min A. Jadi di antara lah gitu. Nah, sifat ini nanti ngebantu. Jadi kalau bisa diingat aja.
Nah, di sini mungkin saya mau coba contohin. Kalau misalkan nggak pakai ini, ya. Nanti saya kasih latihan ya. Nanti kalian coba kerjain. Tapi yang mau saya tunjukkan sebenarnya cara lainnya gitu. Cara yang lebih umum lah. Walaupun mungkin kalian kecuali mungkin tiba-tiba dosennya iseng ngasih soal yang susah ya, saya rasa kalian nggak keluar ini gitu. Misalkan di sini saya punya mutlak 12 kurang 3x kurang lebih besar sama dengan mutlak x. Nah, ini contoh. Dia nggak pakai sifat ini. Sifat ini mah dipakai kalau kebetulan bisa aja. Oh iya, eh, belum lupa. A-nya tuh harus positif ya. Kalau biar ini masuk akal gitu ya. Gimana cara kita mengerjakan ini sebenarnya? Jadi apa ya? Mindset kita ketika ngerjain soal mutlak itu adalah kita coba hilangin dulu mutlaknya. Ya tentu saja ngilanginnya nggak dengan cara ngapus doang gitu langsung ngerjain. Enggak. Cara yang kita lakukan itu eh, kita menghilangkan definisi kita menghilangkan nilai mutlaknya ini berdasarkan definisi mutlak itu sendiri. Jadi gini, di sini kan ada dua jenis mutlak ya. Jadi kita coba tinjau masing-masing. Kalau misalkan ya sesuai definisi mutlak X kan artinya kalau misalkan X-nya positif, non negatif mungkin hasilnya X. Tapi kalau X-nya negatif, dikaliin min satu gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau misalkan X yang di dalam mutlak kita ganti jadi 12 kurang 3X, ya definisinya juga sama. X yang di sini ganti 12 kurang 3X, kalau misalkan 12 kurang 3X-nya lebih besar sama dengan 0. Atau ini minus 12 kurang 3X, 12 kurang 3X lebih kecil dari 0. Nah, eh, kita punya ini. Tentu saja akan lebih gampang kalau misalkan ini diselesaikan ya. Jadi kita punya di sini 12 kurang 3X. Saya rasa kalau misalkan ini dikali negatif, min 3X jadi positif, 12-nya jadi negatif ya. Jadi saya punya 3X kurang 12. Nah, sekarang mungkin problemnya kita tinggal nyelesain ini. Kita coba kerjain di samping aja. 12 lebih besar sama dengan 3X. Artinya X-nya itu lebih kecil dari 4. Nah, kita tulislah di sini. X-nya kurang dari sama dengan 4. Iya, kalau misalkan ini X-nya lebih besar dari 4, saya kata ya. Kebalikannya. Nah, jadi mutlak 12 kurang 3X itu definisinya kayak gini. Nah, kenapa kita mendefinisikan ini? Karena gini. Eh, artinya, ya kan namanya kita mau nyari X kan. Artinya apa? Kalau misalkan X-nya itu, misalkan gini. Kalau misalkan X-nya sama dengan 1, misalkan. Contohnya. Kalau misalkan X-nya sama dengan 1. Oke, gitu. Mutlak X-nya sama dengan X atau min X? Ya mungkin kalau di sini langsung ganti satu bisa. Cuma mungkin anggaplah eh, kita tulis dalam bentuk X. Karena X-nya lebih besar dari satu, kayaknya yang X. Jadi mutlak X itu sama dengan X. Nah, tapi kalau misalkan dari mutlak 12 kurang 3X-nya, ini bakal sama dengan, karena dia kurang dari sama dengan 4, satu itu kurang dari 4 ya.
pakainya 12 kurang 3x. Nah, makanya nanti 12 kurang 3x-nya tuh bisa diubah jadi ini. Mutlak x-nya tuh bisa diubah jadi yang x biasa gitu ya. Itu idenya. Jadi menghilangkan nilai mutlaknya itu bergantung sama nilai x-nya. Kalau misalkan nilai x-nya, mungkin kalau di sini saya pilih yang lebih gede dari suatu nilai, misalkan. Nanti itu persamaan nilai mutlaknya itu bisa hilang. Nah, sekarang kasusnya apa aja? Perhatikan di sini, kan yang bikin bermasalah tuh ketika x jadi 0 sama x-nya 4 kan. Maksudnya kalau misalkan lebih kecil dari 4 definisinya berubah, lebih besar dari 4 definisinya berubah gitu ya. Makanya eh, kita kayak tadi lagi, bikin garis, ini 0, ini 4 kan. Nah, yang kita lakukan adalah kita selesaikan pertidaksamaan tadi di masing-masing daerah. Saya namakan daerahnya itu daerah satu misalkan ya. Ini daerah 2, ini daerah 3. Ini mungkin saya hapus saja. Eh, dan mungkin kita nggak perlu nyari titik uji lagi ya. Sekarang kita selesaikan pertidaksamaan yang tadi di masing-masing interval. Nah, di interval satu itu kan sebenarnya x-nya kurang dari 0 ya. Nah, karena x-nya kurang dari 0, artinya 12 min 3x, karena x kurang dari 0, artinya x kurang dari 4 kan. Kita pakainya ini. Jadi kita punya persamaannya 12 kurang 3x, dan ini dia lebih besar sama dengan eh, nah, mutlak x-nya, karena x-nya kurang dari 0, pilih negatif. Jadi sama dengan, lebih besar sama dengan negatif x. Jadi dari sini kita bakal punya 12 lebih besar sama dengan 2x. X-nya itu lebih kecil dari 6. Nah, kalau misalkan menyelesaikan persamaan ini doang, dapatnya ini. Artinya apa? Kalau misalkan X-nya kurang dari, kalau misalkan X-nya kurang dari 0, X-nya kurang dari sama dengan 6 kan? Jadi nanti solusinya tuh ini doang. Nah, mungkin di sini kita pakai notasinya itu. Solusinya adalah, eh, kalau misalkan pakai himpunan ya, X kurang, X titik 2, X-nya kurang dari 0, dan X-nya kurang dari sama dengan 6. Nanti kalau misalkan pakai dan, kalau misalkan mau nulis pakai interval kayak tadi, itu pakainya irisan, bukan gabungan. Karena dua-duanya harus terpenuhi. Nah, saya rasa ini cukup kebayang ya kalau misalkan eh, selama X-nya negatif, X-nya pasti lebih kecil dari 6. Jadi cukup kita tulis X, X-nya kurang dari 0. Ini solusi kasus satu. Nah, nanti kasus kedua sama kasus ketiga juga sama. Kita pulang. Kalau kasus kedua itu X-nya lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 4. Nah, artinya nanti kalau misalkan X-nya lebih besar dari 0, mutlak X-nya berubah jadi X, terus 12 kurang, mutlak 12 kurang 3X-nya masih 12 kurang 3X. Jadi kita punya di sini 12 kurang 3X lebih besar sama dengan X. Bedanya tuh di sini nih. Yang ini ada negatifnya, yang ini enggak. Ya udah kita selesaikan solusi ini, persamaan ini, sorry. Kita punya 12 lebih besar sama dengan 4X.
X-nya lebih kecil sama dengan 3. Nah, artinya apa? Solusinya untuk kasus 2 ya, itu adalah kalau dalam bentuk himpunan, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, dan X-nya kurang dari sama dengan 3. Kalau kita lihat di sini, X-nya itu kan dari 0 sampai 4. Ya udah, eh, saya rasa kalau misalkan X-nya kurang dari 3, X-nya pasti kurang dari 4 kan. Jadi mungkin nanti kalau misalkan mau ngebayangin ya, ini mungkin kayak kita ngebaginya gimana. Ini 0, ini 3, ini 4 ya. Nah, X kurang dari 3 itu kan kayak gini. Mungkin saya arsir yang bukan daerah ya. Nah, kalau misalkan X dari 0 sampai 4 itu yang ini. Yang bukan daerah itu yang ini. Nah, artinya yang mana sih yang solusi? Yang nggak diarsir kan? Artinya ya dari sini sampai sini. Makanya nanti X-nya itu dari 0 sampai 3. 0, X, 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3. Nah, kita punya ini. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, nanti X-nya itu lebih besar dari 4. Nah, kalau X-nya lebih besar dari 4, kan X-nya pasti lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau misalkan X-nya lebih besar dari 4, pakainya X biasa. Tapi, karena X-nya lebih besar dari 4, mutlak 12 kurang 3X-nya berubah jadi 3X kurang 12. Jadi nanti kita punya ini, 12 kurangi, bukan 12 tapi 3X kurang 12, dia lebih besar sama dengan X. Kalau diselesaikan, kita punya 2X lebih besar sama dengan 12, X-nya lebih besar sama dengan 6. Nah, makanya solusi di kasus ketiga adalah, pertama syarat awalnya X-nya lebih besar dari 4, kesinkron besar. Atau, dan ya, sorry, dan X-nya itu lebih besar sama dengan 6. Yang namanya bilangan yang lebih besar dari 6 kan pasti lebih gede dari 4 ya. Maka artinya nanti solusinya untuk kasus yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 6. Terakhir, itu kan solusi di 3 kasus. Baru digabung nanti. Solusi akhir, solusi gabung ya. Itu ini, kalau ini nanti kan ditulisnya kayak gini ya. Minta hingga koma 0. Kalau yang kasus 2 itu sama dengan kurung siku 0,3. Kalau yang ini sama dengan eh, 6, hingga. Jadi solusi akhirnya adalah digabung lah ya tadi. Minta hingga koma 0 digabung sama 0,3 digabung sama 6 sampai hingga. Jawaban sampai sini udah cukup oke. Tapi mungkin sebenarnya ini kan temu ya. Temunya karena sama-sama 0. Ini 0, ini 0. Kalau misalkan mau digabung bisa. Jadi ini minta hingga sampai 3 digabung sama 6 sampai hingga. Ini soal yang nggak ada panjangnya.
Jadi memang agak eh, step by stepnya kayak gini, agak panjang. Nah, silahkan mungkin dilihat dulu. Barangkali dari kalian ada pertanyaan. Aku mau tanya Kak, Hans ya, oke, kenapa Hans? kalau nanti pas kuliah gitu emang ngerjainnya harus pakai definisi mutlak yang nggak bisa kita kuadratin aja gitu. Ah, eh, pertanyaannya bisa, jawabnya bisa aja sih. Kayaknya biasanya aku ada ini. Saya udah lama nggak pakai itu. Karena kan sebenarnya, ya, saya udah lama nggak pakai itu. Jadi saya lupa apa yang perlu dinotis kalau misalkan ngerjainnya pakai itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang namanya mutlak, sebenarnya kan itu adalah akar dari x kuadrat. Ya kalau dikuadratin balik lagi kuadrat ya. Iya, sebenarnya bisa aja sih. Apalagi kalau misalkan mutlak dua-duanya ya. Kalau mutlak dua-duanya itu kan artinya ini pasti lebih besar dari nol ya. Jadi nggak masalah kayaknya kalau dikuadratin juga. Kemungkinan kalian bisa bisa mencari solusi yang biasa. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan kenapa yang diambil X lebih besar dari 6 bukan X lebih besar dari 4? Karena eh, kita perlu X karena pakai dan ya. Yang memenuhi itu dua-duanya. Eh, jadi selain X-nya lebih besar dari 4, X-nya juga nggak lebih kecil dari 6 gitu ya. 6 boleh, 7 boleh. Nah, kalau digambar pakai garis bilangan real ya. Ini 4, ini 6 kan. Ini X lebih besar sama dengan 6. Yang hijau ini adalah X lebih besar dari 4. Yang nggak masuk daerah 6 kan yang ini. Yang nggak masuk daerah X lebih besar dari 4 yang ini. Artinya yang mana sih yang ini? Yang ini kan. Daerah yang kita mau cari itu yang ini. Maksudnya sebelah kanan garis ini gitu. Artinya makanya kita pakainya X lebih besar dari 6. Ada pertanyaan kayak gitu. Kalau kalian bingung pakai gambar garis aja. Terus mungkin kalian arsir yang bebas sih sebenarnya. Kalian mau arsir yang iya atau enggak juga boleh. Maksudnya kalau ngarsir daerah yang masuknya artinya harus ke arsir kedua-duanya. Kalau misalkan enggak yang diarsir bukan, cari daerah yang enggak kena arsir sama sekali. Gitu sih caranya. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Kalau misalkan ternyata ini X lebih besar dari doang, pakainya X lebih besar dari. Karena kan paling kanannya tuh 6. Maksudnya tetap X lebih besar dari 6. Cuma yang nggak pakai sama dengan. Itu doang bedanya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau misalkan belum ada, kita mungkin lanjut ke topik berikutnya aja ya.
Itu terkait fungsi dan grafiknya. Oh, oke. Eh, sorry. Kita potong dulu karena ada yang nanya. Kenapa eh, daerah X, Y ini tuh kayak persamaan yang itu. Kayak dideskripsikan pakai persamaan yang ini gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama, kenapa daerah satu X-nya kurang dari nol, daerah X kurang dari nol gitu ya. Eh, oke, saya asumsikan dulu pertanyaannya maksudnya bukan kenapa garisnya ini ya, tapi kenapa dari sini daerah satu itu jadi ini. Nah, kalau pertanyaannya itu jawabannya adalah karena ya mungkin nol dan 4 tadi itu jadi titik batas kan. 0, 4 itu kayak titik baginya gitu ya. Titik bagi dari kasus ini. Nah, daerah satu ini itu adalah daerah di sebelah kiri titik nol. Nah, biasanya di titik nol ini artinya yang di sebelah kiri suatu titik itu artinya lebih kecil. Makanya di daerah satu X-nya itu kurang dari nol. Makanya di daerah 2 X-nya itu di kanan nol artinya X-nya lebih besar dari nol. Tapi di sebelah kiri 4 artinya di daerah 2 di kanan nol lebih besar dari nol, di kiri 4, di sebelah kirinya 4 maksud saya, artinya lebih kecil dari 4. Makanya 0 sampai 4. Nah, daerah ketiga ya sisanya ya. Eh, daerah ketiga tuh garisnya di sebelah kanannya 4, artinya lebih gede. Kayak gitu sih alasannya. Apakah bisa dipahami jawabannya? Oke. Mungkin kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu tiga ya, topik yang mau dibahas tadi. Yang mau dibahas adalah fungsi dan grafik ya. Nah, jadi mungkin yang namanya fx ke y ya. Jadi kalian kalau x itu input, ngebayanginnya tuh x-nya input, y-nya output gitu ya. Gampangnya gitu. Nah, semua x nanti yang bisa dimasukkan ini tuh, jadi mungkin kalau dinotasikan di sini, x anggota daerah asal ya, domain. Nah, y-nya sendiri nanti anggota range. Nah, domain itu apa? Domain itu adalah semua x yang bisa dimasukkan ke fungsi f, ya supaya menghasilkan output gitu ya. Y itu apa? Y itu semua hasil yang mungkin dari fx. Ngebayanginnya gitu. eh Biasanya mungkin fokus utama bab ini itu adalah mencari domain sebenarnya. Nah, eh, mungkin lebih detailnya domain natural kalau misalkan baca bukunya. Cuma maksudnya domain di sini itu adalah eh, semua X supaya fungsinya terdefinisi. Semua input yang mungkin supaya outputnya itu terdefinisi. Kalian ngebayanginnya kayak gitu aja. Contoh, kalau misalkan saya punya fx sama dengan 3x kuadrat, domainnya biasanya notasinya pakai df gini, f-nya subscript. Eh, Subscript ya benar ya. Domainnya tuh adalah semua x yang bisa dimasukin ke sini gitu. Ya, kebetulan kalau di sini karena dia bilangan kuadrat, mau dimasukin positif boleh,
dimasukin nol nggak masalah, dimasukin negatif pun oke gitu ya. Nggak ada masalah. Jadi domainnya itu adalah semua bilangan real. Biasanya semua bilangan real notasinya pakai R, R tebal gini lah. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, biasanya kalau soal-soal kayak gini, yang perlu diperhatikan pertama adalah kalau misalkan fungsinya ada pecahan. Misalkan 4x plus 3 dibagi 2x misalkan. Nah, ketika kita menentukan domainnya, pastikan 4x plus 3 per 2x-nya itu terdefinisi. Nah, kapan pecahan tidak terdefinisi? Saat penyebutnya nol. Jadi nanti eh, domain F adalah DF sama dengan eh, karena nggak semua bilangan real, mungkin nggak usah ditulis dalam bentuk R ya. Eh, X titik 2, 2x-nya nggak boleh sama dengan nol. Atau ya kalau misalkan ditulis ulang ya artinya x-nya nggak boleh sama dengan nol. Nah, inilah domainnya. Domainnya adalah semua bilangan yang tidak sama dengan nol. Semua bilangan, sorry, selama dia nggak sama dengan nol. Nah, kayak gitu. Contoh terakhir, kalau misalkan fx-nya itu sama dengan akar dari x kuadrat min 9. Nah, kalau dalam akar, seperti ini, pastikan ekspresi yang di dalam akar itu positif. Kenapa? Mungkin kalau mau ngebayangin kayak gini. Yang namanya akar itu kan, misalkan nih, saya punya akar dari 10. Dia nggak ada, nggak, hasilnya mungkin nggak angka rasional sih. Tapi eh, sebenarnya kan kalau misalkan kita ngebayangin akar 10 misalnya. Hasilnya itu kan sebenarnya eh, berapa pangkat 2 yang hasilnya 10 gitu. Kalau 10 yang dikali 9 ya berapa pangkat 2 yang hasilnya 9 gitu. Jawabannya kan iya 3 bisa, bisa 3 gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat di sini, eh, oh ya bisa 3 bisa min 3. Sebenarnya ada dua, ada jawabannya. Nah, mungkin problem berikutnya adalah gimana kalau misalkan pertanyaannya berapa berapa pangkat 2 yang hasilnya min 4. Sebenarnya kan itu gak ada jawabannya kan. Eh, oh, at least seenggaknya gak ada jawaban real gitu ya. Karena bilangan negatif kalau dikuadratin positif, kalau bilangan biasa positif dikuadratin juga positif gitu. Kayak kita tuh nggak nemu gitu suatu bilangan yang kalau misalkan dikuadratin hasilnya negatif. Makanya akar itu ya harus kita pastikan dia adalah bilangan negatif ya. Bilangan positif, sorry. Lebih tepatnya non negatif sih. Nol boleh. Jadi DF ini kita pastikan bahwa X eh, X kuadrat kurang 9 lebih besar sama dengan nol. Nah, nanti X kuadrat kurang 9 lebih besar sama dengan nol itu, baru kita cari juga solusinya X-nya berapa. Nanti dapatlah kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan saya nggak salah hitung, harusnya ini X-nya kurang dari sama dengan min 3, atau X-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, ini nanti kalian coba cek sendiri, kira-kira betul apa tidak. Penjelasan terkait fungsi dan domainnya kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya pertanyaan yang sering dimunculkan ya ini sih cari domain ya. Eh,
Mungkin kalau misalkan untuk menggambar ya, eh, mungkin yang paling penting kalian perlu ingetin aja mungkin kayak gambar-gambar yang sering muncul, kayak fungsi kuadrat, fungsi kubik gitu. Itu kalau bisa kalian ya ingat aja gitu ya, bentuknya kayak gimana. Saya coba copy eh, apa ya, tabelnya ya. Saya di buku referensinya udah ada yang kumpulin ya, ngerangkum bentuk basic lah. Nah, jadi kalian nanti coba ngafalin ini aja gitu ya. In case belum hafal. Nah, silahkan. Eh, Mungkin kalau ada pertanyaan. Ini, bentar. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan lain. Oke. Ya. Nah, eh, sambil nunggu ya kalau ada pertanyaan. Sebenarnya sisanya mungkin ada beberapa sih kayak eh, topik-topik kayak persamaan-persamaan yang sebenarnya dibahasnya di sini. Cuma memang nggak diujianin sendiri gitu. Maksudnya diujianinnya tuh baru ketika kita udah dapat materi-materi setelahnya gitu. Nah, jadi mungkin kemungkinan di kelas kalian belajar gitu kalau misalkan udah kuliah. Jadi ya mungkin diingat aja kemungkinan kalau misalkan nggak di mention, mungkin aku nggak mention detail di sini ya. Kemungkinan aja adalah ya saya eh, mentionnya pas mungkin beberapa bab berikutnya gitu. Atau mungkin total kalian nanti di match ya eh, mentionnya nanti kayak gitu. Oke, pertanyaan pertama ini karena itu ada grafiknya ya. Oke, kalau X sama dengan min Y ya. eh oke, mungkin saya coba lengkapin gambaran ini. Kebetulan karena kalau X sama dengan Y gini, kalau ini eh, X sama dengan min Y. Nah, kalau X sama dengan min Y kuadrat, oh ya, ini ya, X sama dengan min Y kuadrat, dia yang ini. Oke. Untuk yang ini, gimana kalau misalkan ya sama dengan X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D.
saya nggak tahu detailnya sebenarnya. Mungkin kayak nggak terlalu detail lah. Sebenarnya kan nanti Kak, kak, walaupun ya kalau misalkan pertanyaan ini sorry kita ada buat saya tadi ada yang nanya juga ini eh PA-nya positif BCD-nya itu apa? Kalau D sama kayak garis D itu harusnya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Jadi D-nya itu ini. Nah terkait C-nya saya masih belum kebayang. Maksudnya kayak saya nggak kebayang kalau misalkan tiba-tiba nunjukin C-nya tuh di mana gitu. Kayaknya sih nggak ada, cuma bisa jadi saya salah. Yang jelas D-nya itu adalah titik potong sama sumbu Y. Kalau misalkan saya kan tahu itu. Sama kayak grafik kuadrat ini, titik potongnya tuh di C gitu. Ini titik potongnya di C. Oke. Semoga menjawab. Tadi ada yang mau nanya? Sorry. Mau nanya Kak, Raja ya? Oke. ya, Apa? ya. Ini grafiknya banyak ini harus dihafal. Ah, sebenarnya sih kalau hafal bagus. Cuma gini, kalian nanti kalau misalkan latihan bakal sering ketemu. Jadi asumsi sering latihan bakal hafal sendiri gitu. Mungkin pertama-tama kalian bakal kayak harus bolak-balik ke sini, bolak-balik lihat ini gambarnya kayak gimana, bolak-balik ini gambarnya kayak gimana. Cuman ya sebenarnya nggak sebanyak itu gitu yang perlu dihafal. Kayak kayak grafik, sebenarnya kan kayak grafik-grafik yang ini kan sebenarnya grafik kuadrat semua kan, dan bentuknya sama. Tentunya mirip sorry maksud saya. Jadi ya saya rasa seenggaknya kalau misalkan punya bentuk persamaan kuadrat, kebayang grafiknya itu kayak kebuka ke atas, ke bawah, kiri atau kanan gitu. Yang ini juga sama, kayak gitu sih. Oke, Oke, ada pertanyaan lain? eh Nanti materi bakal dikirim ya. Jadi mungkin bisa lihat di sana aja gitu. Oke, mungkin saya coba lihat-lihat dulu sebentar. Oh ya, eh, mungkin satu topik terakhir yang mungkin bakal saya mention.
Yang perlu saya mention sebenarnya itu terkait operasi pada fungsi ya. Tentu saja yang nggak semuanya sih sebenarnya yang berasa eh, agak kebayang, kebayang. Tapi yang kebayang sebenarnya adalah ini. Kalau misalkan eh, komposisi sebenarnya yang fokus utama yang mau saya mention. Apa itu fungsi komposisi? Jadi bayangin kalian punya fungsi. Biasanya notasinya FOG. Ini O. Nah, FOG ini maksudnya komposisi F dan G. Notasinya kalau misalkan ditulis dalam bentuk tanpa notasi O ya, ini tuh FGX. Jadi fungsi komposisi itu sebenarnya definisinya adalah kayak ada fungsi dalam fungsi gitu ya. Nah, kenapa saya mention ini? Ya karena kadang-kadang ditanya ya. Itu satu, kalau ujian, masih kadang-kadang. Yang kedua, nanti kalau misalkan kalian, terutama nanti masuk materi turunan, ada topik nanti namanya aturan rantai. Aturan rantai itu eh, mengatur turunan seperti ini. Kalau misalkan fungsinya merupakan fungsi komposisi. Nah, kalau misalkan kalian tahu ini dan mungkin agak paham, nanti kalian untuk dapat aturan rantai itu bakal lebih mudah. Tapi itu nantilah bab 2 soalnya kan. Sekarang mungkin kita coba dulu. Kalau misalkan eh, saya punya contoh ya di sini ya. Saya punya fx sama dengan eh, x min 1/x. Kemudian gx-nya itu sama dengan eh ini x kuadrat plus 1. Oke. X kuadrat plus 1. Tentu saja, kalau pertanyaannya adalah cari f OG x, hasilnya adalah ini. Apa namanya? Kalau kita lihat di sini fgx ya. Fgx. Tahu sama dengan f dari x kuadrat plus 1. Nah, apa yang kita lakukan di sini? eh ya, pertama gx sama dengan x kuadrat plus 1 tinggal ganti aja ya. Nah, kemudian kalau kita tahu bahwa fx-nya sama dengan x kurang 1/x, di sini x-nya diganti x kuadrat plus 1. Ya udah, x yang di ruas kanan ini juga diganti semua jadi x kuadrat plus 1. Jadi kita punya hasilnya adalah x kuadrat plus 1 kurang 1 dibagi x kuadrat plus 1. Itu FOGX. Nah, dari sini harusnya mungkin bisa kebayang bahwa FOG sama GOFX itu adalah eh, seringnya dia dua fungsi yang berbeda, gak selalu sama, karena dia GFX. Atau G dari X kurang super X. Dan hasilnya adalah eh, sama kayak tadi, X kuadrat diganti ini. X kurang super X kuadrat plus 1. Kurang lebih seperti ini. Ini mungkin definisinya. Eh, Ya, kalian kalau misalkan diminta nyari fungsi komposisi ya, seenggaknya kalian bisa nyari lah. Nah,
Mungkin salah satu topik yang cukup menarik kalau misalkan di sini itu adalah eh, misal nih saya punya eh, sin sin eh, x kuadrat. Nah, sin x kuadrat ini kalian bisa tulis gak ya sebagai komposisi dari dua fungsi gitu. Kalau kalian bisa mengidentifikasi, kebetulan di sini kalau saya pakainya adalah komposisi dua fungsi apa aja, fx sama dengan sin x dan gx itu sama dengan x kuadrat. Jadi artinya nanti sin x ini adalah f eh, gx ya. Jadi kalian bisa ngebayangin ini kalau misalkan disuruh ini ya, disuruh ngelihat sin x kuadrat ini sebagai komposisi dari dua fungsi, kalian tuh ngebayanginnya ada fungsi dalam sama fungsi luar gitu loh. Jadi kayak x kuadrat ini kan ceritanya fungsi dalam ya. Dalam apa? Dalam sin. Nah, dialah yang jadi gx nanti. Kalau misalkan fog ya. Ini juga dalam. Nah, f-nya itu fungsi yang luar. Ini fungsi luar. Nah, sin juga fungsi luar. Nah, sebenarnya poinnya itu sih untuk yang ini ya. Eh, komposisi kayaknya oke. Nah, eh, mungkin ada pertanyaan dulu. Oke. Mungkin jangan turun dulu. Ada pertanyaan dulu mungkin. Oke. Kalau belum ada, mungkin ada beberapa topik ya yang perlu dibahas sebenarnya. Topik apa yang saya maksud? Sebenarnya di sini nanti mungkin ada terkait geometri juga, trigonometri, sorry. Ada juga yang terkait sama eh, mungkin persamaan-persamaan umum yang ada di eh, sistem koordinat gitu ya. Ada nanti namanya eh, mungkin persamaan-persamaan itu kayak. Persamaan lingkaran kan.
persamaan lingkaran itu secara umum rumusnya adalah ini. Kalau misalkan lingkarannya kayak gini ya, coba caranya gampang gitu. Ini X, ini Y. Misalkan pusatnya itu di eh, H, K misalkan. Terus jari-jarinya ini F. Nah, persamaan lingkaran yang ini itu rumusnya adalah X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi H sama K itu pusat koordinat X dan koordinat Y ya. R kuadratnya itu jari-jari. R-nya jari-jari maksud saya. Nah, biasanya nanti pertanyaan yang mungkin nanti ke depannya bakal pakai juga. Biasanya eh, yang mengidentifikasi kalau misalkan dikasih persamaan lingkaran ya jari-jarinya berapa, eh, pusatnya di mana gitu ya. Nah, eh, poin apa yang perlu diperhatikan di sini? Misalkan saya punya persamaannya itu adalah eh, saya punya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X tambah 6Y sama dengan 0. Pertanyaannya cari jari-jari dan ini ya, titik pusat ya, dari lingkaran deh. Nah, caranya gimana? Eh, Sebenarnya kalau misalkan dikasih nama, nanti caranya itu kita disebut sebagai ini ya, eh, melengkapkan kuadrat sebenarnya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita pengen X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X tambah 6Y yang sama dengan 0, itu nanti tujuannya tuh bakal diubah jadi bentuk persamaan umum lingkaran. X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan P. Sama dengan R kuadrat, sorry. Nah, eh, kalau misalkan kita punya persamaannya ini, untuk dapat H sama K-nya gimana? Untuk dapat H, lihat ini, koefisien dari X. Untuk dapat K, lihat koefisien dari Y. Nah, jadi kalau misalkan kita punya ini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, eh, kalau kita di sini, H-nya itu, dia bakal sama dengan -8 dibagi 2. Sama dengan -4. H-nya ini, K-nya itu sama dengan 6/2 sama dengan 3. Nah, artinya nanti eh, yang ini kalau misalkan digabung eh, ini jadinya X min 4 kuadrat min min 4 jadi plus ya sorry tambah Y kurangi 3 kuadrat. Nah, jadinya nanti kayak gini. Tapi belum beres. Itu tuh baru sebagian doang. Sebenarnya sebelum ke sini, nanti kita tulis dulu kayak gini. Jadi X kuadrat kurang 8X tambah Y kuadrat plus 6Y. Nah, eh, ini kan tadi sama dengan 0 ya. Kita tahu hanya itu sama dengan min 4.
Nah, agar jadi lengkap, karena namanya proses melengkapkan kuadrat, ini ditambah H kuadrat. Ini ditambah 16. Nah, yang ini nanti ditambah 9 juga. Biar lengkap. Dalam artian kuadratnya itu lengkap. Ini harus ada K kuadratnya. Nah, karena ini plus 16 dan plus 9, ya udah ini juga ditambah 16 tambah 9. Jadi kita bakal peroleh persamaan yang kita punya di sini adalah X plus 4 kuadrat. Oh, sorry. Saya salah lihat. Ini harusnya ada tanda minusnya. Jadi harusnya ini 4. Ini harusnya min 3. Minus-minus ya. Jadi harusnya ini X min 4 tambah Y plus 3 kuadrat. Sama dengan 16 tambah 9, 25. Ini adalah 5 kuadrat. Artinya apa? Jadi dari sini kita peroleh eh, X-nya itu sama dengan 4. Sorry, bukan X sama dengan 4. Titik pusat ya. Titik pusatnya 4, min 3. 4, min 3. Jari-jarinya itu 5. Nah, kayak gitu nanti. Silahkan kalau ada pertanyaan. Permisi Kak, saya mau tanya, Silahkan ya. Kenapa? itu kan tadi kok bisa dapat hal samakannya dibagi dua terus dikasih negatif itu apakah emang rumusnya kayak gitu atau gimana Kak? Terima kasih. Oke. Kalian kalau mau ngapal rumusnya itu boleh sebenarnya. Tapi kalau pertanyaannya kenapa rumusnya itu, sebenarnya jabarnya dari sini. Kalau misalkan kita jabarin ini ya, X min H kuadrat itu kan dijabarinnya jadi X kuadrat min 2HX ditambah H kuadrat ya. Ditambah Y kuadrat min 2K. Y tambah K kuadrat. Ini sama dengan R kuadrat. Nah, kalau misalkan di sini, yang perlu diperhatikan adalah, di sini kan H muncul. Dia koefisien X. Nah, ini juga sama nih. Artinya, min 8 itu sama dengan min 2H. Atau H itu sama dengan min 8 bagi min 2 gitu. Makanya hasilnya 4. Dengan cara yang sama, kalau misalkan kita mau ini min 2K, min 2K sama dengan plus 6. Makanya K-nya sama dengan min 6 per 2. Sebenarnya dari situ sih dapatnya. Cuman ya kalau misalkan mau langsung pakai ini juga boleh. Apakah menjawab? Menjawab Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oke, ternyata udah kejawab juga. Nah, dapat plus 16 itu ya karena biar plus H kuadrat jadi dikuadratin. Kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Kalian setelah ini di ITB ada acara apa sih yang dekat-dekat ini? Kuliah Pancasila, Kak. Hmm, kapan itu? Kalau nggak salah mulai minggu depan, Kak. Minggu depan ya? Eh, oke. Saya udah nggak terlalu relate ya sama kegiatan-kegiatan kampus, terutama baru masuknya. Oke.
Apalagi yang perlu di-mention ya. Apa lagi ya? Oh iya, mungkin eh, kalau bahas geometri dikit, trigonometri, maaf. Jadi, dulu kan kalau misalkan kita mengenal fungsi trigonometri, kita selalu mengetahui bahwa fungsi tersebut dia dapatnya dari segitiga siku-siku ya. Maksudnya kalau misalkan tetanya ini eh, sin theta itu depan per miring, cos theta sama dengan samping per miring, tangen theta sama dengan depan per samping. Dulu kita kenalnya seperti ini. Ya benar sih, maksudnya dia betul. Eh, tapi di sini kita akan coba definisikan itu untuk mungkin fungsi eh, secara lebih umum ya. Jadi bayangkan kalian punya ini diagram kartesius, ini adalah lingkaran. Lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan satu. Namanya ini. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan satu. Kalau misalkan kita lihat lingkaran yang tadi, artinya x-nya itu pusatnya di 0,0 karena nggak dikurangi apapun. Jari-jarinya satu. Nah, sekarang bayangkan kalian dari titik pusat itu ambil satu garis kayak gini. Nah, ini kan dia jari-jari. Dan panjangnya satu kalau dikasih gitu. Artinya apa? Artinya eh, kita bisa mungkin semacam ini ya. Ini segitiga siku-siku. Nah, yang ini kan XY kalau koordinat ya. Nah, ini tuh panjang X-nya, yang ini tuh panjang Y-nya. Dengan informasi seperti ini, kita bisa definisikan eh, sin theta, ini sudutnya theta, sorry. Sin theta itu sama dengan depan per samping Y per satu sama dengan Y. Kemudian cos theta itu sama dengan X. Nah, jadi nanti definisinya kayak gini. Nah, enaknya pakai ini apa? Enaknya adalah kalau misalkan kalian nanya di kuadran mana ya kalian tinggal lihat kuadran ini, lihat X-nya positif apa negatif, Y-nya positif apa negatif gitu. Nanti kita tahu sinnya positif apa negatif dari situ. Nah, makanya kita punya gambar ini sebenarnya. Kalau misalkan X, Y di kuadran satu itu sin cos dan tangannya positif. Nah, karena ya di daerah ini X dan Y-nya positif. Artinya sin dan cosnya positif. Di daerah 2 yang positif itu cuma sin doang. Kenapa? Karena sin itu ya Y-nya. Daerah 2 Y-nya masih positif. Artinya sinnya masih positif. Beda dengan X-nya. Kalau X-nya itu negatif. Artinya cos cos kayak cos 100 derajat.
cos 120 derajat, itu negatif. Nah, daerah 3, itu X dan Y-nya sama-sama negatif. Artinya sin dan cosnya negatif. Apa yang positif? Tangennya. Ya, eh, dan ya yang kuadran 4, yang positif X-nya doang, artinya yang positif cuma cosnya doang. Nah, eh, sifat-sifat positif ini itu bakal lebih masuk akal kalau ngedefinisinya pakai eh, jari-jari lingkaran kayak gini gitu. Nah, ya sebenarnya sifatnya banyak. Maksudnya jujur kalau misalkan sifat banyak ini saya mungkin nggak bahas semua, juga kayaknya nggak ke semua. Tentu saja paling ya beberapa sifat yang perlu dipakai ya kayak identitas trigonometri yang sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan satu, itu jangan lupa. Nah ini sifat-sifat yang kalian perlu inilah. Eh Kalau perlu, maksudnya kalian bisa cek lagi gitu. Walaupun sebenarnya kalau yang di hal yang penting sebenarnya ini, ini sih sebenarnya. Ini dulu yang penting. Nah sebenarnya sisanya ya saya ngebayanginnya kandang. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan? Apakah bisa dipahami atau tidak? Oh ya, di situ ada ini ya, kayak sekan, kosekan, kotangan. Itu kan sebenarnya seper dari sin atau kos atau kosan kan. Ayo, kita mulai dulu lah jadwalnya. Oke, mungkin kalau belum ada, hari ini itu dulu ya. Saya mungkin nggak nambah materi. Tapi kalau misalkan setelah ini masih ada yang mau nanya, mungkin kalian bisa stay di sini, terus langsung nanya gitu ya. Oke. Sayang dari saya itu, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama.